Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon, buatlah sabda-Mu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putra-Mu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Dan semoga renungan yang akan kami dengarkan dan kami renungkan saat ini sungguh memperkaya kami, memperkuat kami untuk dapat menjadi pengikut-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa salah satu dari kita adalah kembaran Santo Thomas yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Hari ini, seluruh gereja Katolik merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Thomas adalah nama Yunani yang berasal dari transliterasi nama berbahasa Yahudi, Toam. Bahasa Aram, Toma, yang artinya si kembar. Orang Kristiani berbahasa Yunani kesulitan memahami dan menyebut nama Toam, sehingga mereka menyebutnya Didimus. Injil-Injil sinoptik mengenal Thomas sebagai bagian dari ke-12 rasul. Penginjil Yohanes memperkenalkan Thomas sebagai orang yang polos dalam berujar setiap hari. Ia diberi nama Thomas yang kurang percaya atau Thomas si peragu. Siapa di antara kita yang hidupnya masih kurang percaya ataupun masih meragukan keberadaan Tuhan? Orang tua, saudara, mertua, teman, tetangga kita, atau kita sendiri yang masih dalam banyak masalah? Salah satu sifat manusia ialah mencari kepastian. Kepastian hidup, kepastian masa depan, kepastian rencana, dan sebagainya. Namun, tidak semuanya selalu berada dalam kepastian. Ada kalanya kita harus berjalan dalam ketidakpastian karena berbagai faktor dan situasi. Thomas meragukan kebangkitan Yesus karena ia tidak mendapatkan kepastian tentangnya. Namun, Yesus meyakinkan dan meneguhkan Thomas sehingga Thomas melihat Yesus yang telah bangkit. Iman muncul bukan dari pembuktian, tetapi iman itu adalah anugerah yang kita dapatkan melalui pengajaran dan pendalaman serta perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara rohani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan bahwa Thomas adalah salah seorang murid yang sudah lama ikut Yesus dalam pelayanannya, telah banyak mendengar ajaran Yesus. Bahkan dengan mata kepala sendiri, ia telah melihat Tuhan melakukan banyak mujizat. Namun ketika Yesus wafat di kayu salib dan 3 hari kemudian ia mendengar berita tentang kebangkitan Yesus, ia menjadi ragu. Seperti para murid lain sebelumnya. Bahkan mengatakan, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya
Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Saudara, sama seperti Thomas, terkadang kita pun meragukan kehadiran dan bimbingan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengalami persoalan, kita bertanya, di manakah Tuhan? Kita bertanya, mengapa semua ini terjadi? Apa maksud Tuhan atas semuanya ini? Apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dari semuanya ini? Kita cenderung seperti Thomas yang selalu mencari kepastian atas segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Pertanyaan refleksi singkat untuk kita, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sudahkah kita bijak dalam bersikap? Dan mampukah kita menempatkan diri sesuai porsi dan peran kita masing-masing? Tuhan memberkati. Ya Allah, berilah kami iman yang benar dan harapan yang teguh, sehingga tanpa ragu kami mempercayakan seluruh suka dan duka hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati kami mengagungkan Dikau karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama, dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya, kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.